Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat walafiat ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar materi baru yaitu cara hewan adaptasi terhadap lingkungannya. Nah, ini Ibu rangkumkan ya di buku tema kalian ada. Ini mulai di halaman 48, tema 2, subtema 2, kelas 6 ya. Sebelum kita belajar, silakan berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, apa ya kita hari ini materinya? Dan kita akan membahas beberapa hal ya. Nah, perhatikan. Akan Ibu lanjutkan ke slide berikutnya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai, Ibu mau tanya pada kalian. Masih ingatkah kalian mengenai pengertian adaptasi? Apa ya itu adaptasi? Masih ingat ya? Dan kita hari ini akan membahas tujuan adaptasi hewan terhadap lingkungannya. Nah, adaptasi itu adalah penyesuaian diri anak-anak. Mengapa sih hewan itu harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Nah, tujuannya yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi untuk hewan itu mencari makanan, habis itu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ekstrim ya. Terus yang ketiga untuk melindungi diri dari pemangsa. Nah, tiga tujuan adaptasi hewan ini adalah untuk hal-hal tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan, untuk mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, dan melindungi diri dari pemangsa. Nah, mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim itu yang seperti apa? Nah, contoh hewan itu ada tempat tinggalnya berbeda-beda. Anak-anak ada yang di lingkungan yang tropis, ada yang di lingkungan yang subtropis, atau enggak ada yang di lingkungan yang sangat dingin, ada di lingkungan yang sangat panas. Nah, mereka ini akan menyesuaikan diri anak-anak. Nah, ini contohnya. Ibu memberikan gambar di sini ada bebek sedang berenang di air ya. Nah, seperti ini nih bebek ini memiliki ciri-ciri khusus anak-anak untuk mengadaptasi atau untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Karena lingkungannya banyak di tempat yang berair dan berlumpur, maka bebek ini akan memiliki ciri khusus. Ciri khususnya apa salah satunya? Nah, ini kalau mereka ini, bebek ini berenang di air, maka bagian bulunya ini tidak basah. Kenapa tidak basah? Karena ada lapisan minyaknya ya di bagian bulunya. Nah, kemudian kenapa dia tidak tenggelam ya? Nah, ternyata di bagian kaki dari bebek ini memiliki selaput anak-anak ya. Jadi kakinya berselaput. Makanya bebek bisa berenang di air seperti itu. Terus kenapa bentuk paruhnya seperti ini? Kok tidak seperti burung? Burungnya misal lebih lancip, kenapa dia berbentuk sudu ya? Nah, ini ada tujuannya juga karena dia tinggalnya di daerah berlumpur dan berair, maka untuk memudahkan dia mengambil makanan, mencari makanan di dalam tempat-tempat yang becek. Nah, bentuk paruhnya seperti sudu, seperti itu. Ini adalah salah satu contoh dari cara hewan dalam beradaptasi terhadap lingkungannya. Baik, materi selanjutnya. Nah, jenis adaptasi hewan terhadap lingkungannya itu terdapat 3 adaptasi seperti tadi yang Ibu berikan contohnya pada bebek. Kenapa paruhnya berbentuk sudu, kenapa kakinya berselaput. Nah, ini adalah jenis-jenis adaptasi hewan anak-anak ya. Nanti akan kita bahas ada 3 bahasan. Yang pertama adalah adaptasi morfologi. Yang kedua yaitu adaptasi fisiologi dan yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Nah, apa ya semua ini? Nah, nanti akan Ibu jelaskan satu persatu. Kita mulai dari morfologi terlebih dahulu. Ini dia adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi yaitu disebut sebagai ini ya. Adaptasi morfologi disebut adaptasi berdasarkan bentuk tubuhnya. Jadi, penyesuaian bentuk tubuh maksudnya penyesuaian makhluk hidup melalui perubahan organ tubuh yang berlangsung lama untuk kelangsungan hidupnya. Jadi, tubuh mereka itu mengalami penyesuaian anak-anak. Karena itu tadi, misalkan wilayahnya ekstrim,
di tempat yang panas atau di tempat yang sangat dingin atau di tempat yang jarang hujan. Nah, dalam tubuh si hewan ini akan berubah bentuk anak-anak untuk menyesuaikan diri. Nah, penyesuaian ini dapat kita kenali dan mudah kita amati karena terlihat anak-anak dan nampak dari luar. Nah, seperti apa contoh-contoh perubahan bentuk tubuh hewan tersebut? Akan Ibu jelaskan di slide berikutnya. Bentuk tubuh hewan yang pertama yang akan kita bahas yaitu bentuk paruhnya. Jadi akan kita bahas 3 perubahan bentuk pada tubuh hewan ya, mengenai bentuk paruh, bentuk mulut, dan bentuk kaki. Kita bahas yang pertama dulu yaitu bentuk paruh hewan. Nah, ini Ibu memiliki daftar-daftarnya. Contohnya yaitu nomor 1 itik. Nah, ini tadi yang Ibu berikan contoh di awal ya, bebek. Nah, kenapa kok bentuknya seperti ini paruhnya, berbentuk sudu karena jenis makanannya ikan dan cacing. Ini di tempat-tempat yang becek dan berair sehingga paruhnya berbentuk sudu dan pangkal bergerigi, berguna untuk menyaring makanan dari air dan lumpur. Kemudian untuk yang kedua yaitu burung elang. Nah, kenapa kok paruhnya berbentuk seperti ini ya, runcing ya. Ini sangat runcing sekali dan tajam karena makanannya ular, ayam, kelinci sehingga memerlukan paruh tajam, kuat, runcing dan agak bengkok untuk mengoyak makanan yang berupa daging. Kemudian yang ketiga burung pipit. Nah, ini paruhnya lebih kecil anak-anak karena makanannya biji-bijian. Nah, paruhnya pendek, tebal, dan runcing untuk memecah biji-bijian seperti padi. Yang ketiga, burung pelatuk. Nah, seperti ini bentuk paruhnya. Makanannya serangga dan biasanya dia lebih suka mencari serangga di batang pohon ya. Sehingga paruhnya runcing agak panjang untuk memahat kayu pohon dan menangkap serangga di dalamnya. Dan yang keempat, belikan. Nah, ini belikan itu paruhnya sangat panjang, kemudian ada macam seperti kantong gitu di bagian paruhnya ini karena makanannya ikan dan paruh panjangnya ini berkantong besar pada bagian bawah untuk menyimpan ikan yang akan dia makan. Kemudian yang kelima adalah ayam. Makanannya biji-bijian dan cacing, paruhnya pendek, tebal, dan runcing ya. Ini lebih jelasnya Ibu berikan gambar nih paruh ayam seperti ini karena makannya biji-bijian itu lebih pendek. Terus ada lagi nih paruh burung kolibri. Nah, sangat panjang sekali. Kenapa kok seperti ini ya? Karena burung kolibri ini suka mencari nektar atau madu di bunga. Nah, jadi dia suka hinggap di bunga untuk mencari nektar atau madu. Jadi lebih panjang dan runcing. Ini paruh bebek yang seperti sudu dan ini paruh elang bengkok, membengkok dan tajam nih untuk mengoyak daging ya. Baik, kita lanjut ke bentuk tubuh hewan berikutnya. Baik, untuk selanjutnya kita akan mempelajari mengenai bentuk mulut hewan ya. Kalau tadi paruh hewan, sekarang bentuk mulutnya. Nah, yang akan kita lihat bentuk mulutnya yaitu pada hewan serangga. Yang pertama yaitu belalang. Nih, kamu pernah melihat belalang kah? Sering lihat ya. Di sekitar kita banyak sekali belalang. Nanti jika kalian bertemu belalang, coba kalian tangkap, kemudian kalian perhatikan nih bagian mulutnya. Nah, seperti ini. Bentuk mulut serangga yang pengunyah ya, jadi suka memakan rumput. Kemudian yang kedua kupu-kupu. Nah, bentuknya seperti ini, bentuk mulut penghisap. Ini namanya proboscis anak-anak ya. Proboscis ini adalah bentuk dari mulut penghisap kupu-kupu. Kenapa seperti ini? Nah, dan ini bisa memanjang, bisa menggulung. Pada saat digunakan mencari nektar atau madu pada bunga, maka proboscisnya atau mulut penghisapnya akan memanjang dan jika tidak digunakan maka akan menggulung. Kemudian ini adalah tipe bentuk mulut serangga yang penjilat. Ini adalah lalat ya. Nih, bentuknya seperti ini. Kemudian ini nyamuk. Nah, ini yang sering menggigit kita. Nah, dia memiliki bentuk mulut penusuk dan penghisap, bisa tembus ke daging, bisa tembus ke kulit kok. Nah,
Jadi bisa tembus ke kulit kita untuk mengambil darah pada tubuh kita. Seperti ini ya. Ini lebih jelasnya Ibu berikan gambar belalang. Nah, bentuk mulut pengunyah pada belalang ya. Baik, selanjutnya. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai bentuk kaki dari hewan. Nah, bentuk yang pertama ini adalah tipe pejalan kaki anak-anak ya. Ini contohnya ayam. Ayam ini lebih suka dia berjalan kaki, tidak suka bertengger lama-lama ya. Ini contohnya memiliki tiga jari menghadap ke depan dan satu jari bagian belakang tidak tumbuh sempurna nih. 3 jari menghadap depan dan 1 di belakang tidak tumbuh sempurna. Contohnya adalah ayam dan burung unta. Kemudian yang kedua tipe perenang, yaitu jarinya berselaput. Nih, tipe perenang seperti ini, ada selaputnya bagian tengah jarinya ya. Contoh hewannya yaitu itik dan angsa. Nih, bebek juga nih, seperti ini tipenya, berselaput. Kemudian yang ketiga, tipe pemangsa, jari kaki pendek, kuku melengkung tajam dan cakar kuat untuk mencengkram nih. Kukunya melengkung panjang dan cakar yang kuat ini untuk mencabik-cabik hewan yang akan dimangsanya ya. Seperti ini. Burung raja wali dan burung elang. Kemudian yang keempat, tipe pemanjat. Tipe pemanjat ini adalah dia lebih suka bertengger di pohon anak-anak. Contohnya yaitu burung pelatuk nih. Punya cengkraman kuat juga nih kukunya. Jadi jari terdiri 4 ya, jarinya ada 4, kemudian 2 jari berada di depan dan 2 jari lainnya di belakang dengan kuku yang melengkung. Nah, kemudian yang kelima, tipe bentuk kaki hewan yang suka bertengger di pohon. Ya, suka bertengger nih. Jadi jari kaki panjang dan telapak kakinya datar untuk bertengger di ranting-ranting pohon. Contohnya burung kutilang dan burung kenari. Ya, ngerti ya bentuk kaki-kaki hewan. Karena kita akan masuk ke bagian yang ketiga mengenai adaptasi fisiologi. Apa sih adaptasi fisiologi itu? Adaptasi fisiologi merupakan adaptasi yang dilakukan oleh organ-organ tubuh hewan. Berbeda dengan adaptasi morfologi. Adaptasi fisiologi ini tidak bisa terlihat langsung. Nah, hewan apa saja yang mengalami adaptasi fisiologi ya? Nah, ini contoh hewannya. Nah, yuk siapa yang tahu ini hewan apa? Ya, ini adalah burung hantu. Nah, burung hantu beradaptasi dengan lingkungannya dengan memiliki penglihatan yang sangat tajam pada saat malam hari ya. Penglihatannya tajam, kemudian bulu-bulunya ini halus dan lembut sehingga pada saat mengepakkan sayapnya pun burung hantu ini tidak terdengar anak-anak. Tiba-tiba sudah bertengger di satu pohon ke pohon yang lain. Dan satu lagi kepala dari burung hantu ini bisa berputar 360 derajat ke belakang, balik lagi ke depan. Itu bisa seperti itu. Baik, untuk selanjutnya yaitu hewan rayap ya. Rayap ini memiliki enzim selulase. Nah, untuk apa enzim ini ya? Kenapa rayap memiliki enzim selulase? Karena rayap ini suka memakan makanan yang berasal dari kayu. Jadi memiliki enzim selulase yang dihasilkan oleh flagellata dalam ususnya untuk mencerna zat selulasa makanannya yang berasal dari kayu ya. Jadi dia ini sangat kuat, bisa memakan kayu hingga sampai keropos dan habis. Selanjutnya yaitu dapat mengekstraksi atau memisah air dari biji-bijian. Nah, ini contohnya. Bukan apa ini? Ini adalah si tupai anak-anak.
Tupai ini sangat pandai mengekstrak, jadi memisahkan air yang ada pada biji-bijian untuk bertahan hidup pada tempat yang sangat kering. Selanjutnya adalah hewan yang memiliki kelenjar bau. Nah, hewan apa ini? Siapa yang tahu? Ini adalah hewan sigung ya. Jadi sigung ini dapat mensekresikan bau busuk dengan cara menyemprotkan cairan melalui sisi lubang duburnya. Sekret tersebut berfungsi untuk menghindarkan diri dari musuh. Nah, jadi bau itu tadi digunakan dia untuk menghindari dari musuh agar dia tidak dimangsa. Di bahasan kita yang ketiga yaitu adaptasi yang terakhir, adaptasi tingkah laku. Apa sih adaptasi tingkah laku itu? Adaptasi tingkah laku pada hewan merupakan bentuk perubahan tingkah laku yang digunakan hewan tersebut untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dan menjaga kelangsungan hidupnya. Jadi mereka akan bertingkah laku yang unik anak-anak. Ada beberapa jenis adaptasi tingkah laku hewan yang akan kita bahas hari ini. Salah satunya ini adalah bunglon. Bunglon ini bertingkah laku bagaimana ya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Akan kita bahas selanjutnya. Baik, ini dia. Adaptasi tingkah laku dari bunglon yaitu melakukan mimikri. Apa itu mimikri ya? Siapa yang tahu apa mimikri? Kamu perhatikan nih bunglon. Bunglon ini warnanya apa? Ya, ini warnanya hijau. Di samping-sampingnya lingkungannya ini juga hijau. Nah, kenapa sih bunglon ini berwarna hijau di sekitar daun ini biar apa kira-kira? Nah, ini dia tujuan dia. Apa itu mimikri? Mimikri adalah adaptasi yang dilakukan hewan dengan cara mengubah warna kulitnya seperti warna lingkungannya. Jadi bunglon ini adalah hewan yang pandai menyamar anak-anaknya. Jadi dia mengubah warna kulitnya menjadi mirip dengan lingkungannya. Kalau lingkungannya banyak yang warna hijau, dia akan menjelma menjadi warna hijau juga. Jadi akan mengubah warna kulitnya ini menjadi hijau juga sehingga tidak terlihat oleh musuhnya seperti itu. Kalau lingkungannya berwarna coklat, dia juga akan mengubah tubuhnya menyamar. Nah, warnanya akan kulitnya berubah menjadi coklat seperti itu. Ada juga hewan lain yang seperti ini, iguana. Kamu pernah lihat iguana? Nah, itu juga bisa berubah. Baik, untuk selanjutnya yaitu kemampuan autotomi. Apa itu autotomi? Autotomi adalah memutuskan ekornya cicak. Nah, pelepasan atau pemutusan bagian tubuh binatang untuk melepaskan diri dari kejaran mangsanya. Jadi untuk mengecoh mangsanya pada saat ini dikejar oleh musuh, cicak ini akan memutuskan ekornya dan ekornya ini akan menggeliat-geliat di lantai sehingga pemangsanya mengira bahwa itu cicak yang dia kejar. Tetapi ternyata dia sudah kabur anak-anak. Dan pertanyaannya, apakah ekornya ini bisa tumbuh kembali ya kira-kira setelah dia putus? Nah, ini bisa tumbuh kembali anak-anak. Tumbuh kembali dengan kemampuan regenerasi namanya ya. Nah, ekor cicak ini pada saat putus kan seharusnya mati tergeletak ya. Kenapa kok masih bisa dia bergerak-gerak ya? Kayak semacam loncat-loncat gitu. Kamu pasti pernah lihat nih cicak memutuskan ekornya. Nah, ekor cicak yang telah putus itu bisa bergerak-gerak karena masih adanya sisa-sisa saraf pada ekor tersebut sehingga dia masih bisa bergerak seperti itu dan ini mampu tumbuh kembali nanti anak-anak. Nah, kemampuan cicak untuk memutuskan ekor ini dinamakan autotomi. Jadi diingat-ingat ya. Nah, kita masuk pada hewan ini. Nah, ini adalah hewan beruang. Beruang ini memiliki kemampuan hibernasi. Apa itu hibernasi? Hibernasi adalah kemampuan hewan untuk
menghemat energi anak-anak. Jadi detak jantung hewan yang melemah saat hewan hibernasi untuk menghadapi cuaca ekstrim. Hewan yang melakukan hibernasi berusaha menghemat energinya, terutama selama musim dingin. Sewaktu terjadi kelangkaan makanan, membakar cadangan energi lemak tubuh dengan perlahan. Nah, hibernasi dapat terjadi selama beberapa hari atau pekan, tergantung dari spesies, suhu sekitar, dan waktu. Hewan yang terkena suka melakukan hibernasi adalah beruang. Nah, kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu adaptasi tingkah laku hewan estivasi namanya. Apa itu estivasi ya? Nah, estivasi ini kebalikan dari hibernasi. Kalau hibernasi hewan itu menghemat energi pada saat masa dingin. Nah, kalau estivasi hewan ini melakukan penghematan energi pada saat musim panas ya. Jadi berlawanan ya. Nah, estivasi itu apa? Estivasi adalah cara bertahan hidup yang dilakukan hewan dengan tidur selama musim panas berlangsung. Nah, beberapa hewan ini melakukan estivasi untuk melindungi diri dari suhu yang sangat tinggi dan menghindari kekurangan air. Nah, estivasi terjadi pada kelelawar, beberapa tupai, dan jenis lemur yang kerdil. Nah, nih. Nah, selain estivasi, hewan kelelawar juga punya ciri khusus anak-anak nih. Kamu perhatikan, kenapa ya kelelawar itu kalau tidur terbalik? Nah, seperti ini. Apakah enggak pusing ya? Nah, ternyata ada tujuannya. Kelelawar ini tidur terbalik dikarenakan kaki dari kelelawar ini sangat kecil anak-anak, lebih kecil dari tubuhnya sehingga tidak dapat menopang tubuh dari kelelawar ini. Sehingga kelelawar tidurnya terbalik dan menggantung ya. Dan memiliki ini sayap sayap yang tipis, selaput nih, selaput sayap yang sangat tipis sehingga pada saat mengepakkan sayap tidak terdengar anak-anak. Ngerti ya? Dan kenapa kelelawar ini keluarnya pada saat malam hari? Nah, asal kalian tahu, pada saat siang hari kelelawar ini tidur anak-anak ya. Karena penglihatannya sangat buruk pada saat siang hari. Seperti itu ya. Karena sudah memperhatikan penjelasan Ibu mengenai adaptasi hewan terhadap lingkungannya. Nah, nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas boleh kalian WA Ibu ya. Ibu akhiri belajar kita hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.